Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai analisis bisnis model thrifting online di masa pandemi. Next. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Marsiana Dioni Gunawan. Yang kedua ada Esther Deborah Marcelia. Dan yang ketiga ada Francelin Prinsesa Winarendra. Selanjutnya, untuk latar belakang dari usaha thrifting ini sendiri, yaitu usaha bisnis thrifting ini memiliki latar belakang dari adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang menjadi konsumtif, membuat mereka ingin terus untuk mengikuti adanya perubahan baik hal kecil hingga besar di dunia ini. Hal ini dilakukan agar mereka dapat terus mengikuti perkembangan lingkungan di sekitar mereka dan tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Adanya kemajuan ini pun tentunya juga terjadi pada bidang fashion yang semakin berkembang setiap harinya. Baik dari berbagai jenis model terus saja bermunculan. Adanya hal ini membuat masyarakat memiliki keinginan untuk terus mengikuti perkembangan tersebut. Namun, keinginan ini harus tertunda karena adanya wabah penyakit COVID-19 yang hadir di negara ini. Adanya wabah ini membuat mereka harus mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena adanya kebijakan PPKM atau pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk membantu menurunkan penyebaran COVID-19 ini. Dengan adanya beberapa masalah ini membuat kami memutuskan untuk membuka suatu peluang usaha berupa thrifting untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pada bidang fashion-nya. Next. Tujuan menyusun bisnis model ini sendiri tentunya memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memanajemen serta menjalankan usaha bisnis thrifting sehingga mendapatkan keuntungan yang tinggi serta konsumen yang luas. Selain itu, adanya penyusunan ini juga membantu merealisasikan kebutuhan masyarakat untuk mempermudah mereka dalam membeli kebutuhan fashion yang mereka inginkan di masa pandemik. Dengan adanya penyusunan inilah kami akan mengetahui langkah yang harus dilakukan agar strategi serta layanan yang diberikan usaha bisnis thrifting kami dapat memuaskan konsumen dan membuat mereka melakukan pembelian lagi pada toko kami. Adanya penyusunan bisnis model juga akan mempermudah usaha mengkombinasikan ide serta beberapa isu yang terjadi di lingkungan sekitar dengan cepat untuk dibuat menjadi salah satu peluang dan dalam mengembangkan usaha bisnis thrifting ini. Next. Lalu untuk bisnis thrifting ini sendiri memiliki pengertian merupakan suatu bisnis yang dimana menjual produk bekas yang diimpor dari luar negeri dengan kualitas yang masih baik dan layak untuk digunakan dan dijual dengan harga yang lebih terjangkau atau murah dari harga produk itu sendiri. Dalam bisnis thrifting ini banyak yang bisa dijual seperti pakaian bekas, sepatu bekas, aksesoris bekas, dan barang lainnya. Namun pada umumnya usaha bisnis ini lebih banyak yang menjual pakaian bekas daripada barang bekas lainnya. Hal ini disebabkan karena setiap orang biasanya lebih membutuhkan banyak pakaian daripada barang bekas lainnya. Oleh karena itu banyak yang menjual pakaian bekas pada bisnis thrifting ini karena memanfaatkan peluang dari lingkungan pasar. Next. Selanjutnya untuk bisnis model Canva sendiri, kami memiliki key partner berupa distributor BAL, lalu yang kedua reseller dan e-commerce. Kami akan menggunakan distributor thrift dari luar negeri sebagai supplier untuk produk yang akan kami jual. Kami akan membangun hubungan yang baik dengan distributor tersebut agar kerjasama dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, kami juga akan bekerja sama dengan reseller yang membantu menjualkan produk kami. Juga dengan adanya penjualan reseller, akan dapat meningkatkan pendapatan serta
meluaskan sasaran pasaran yang akan dituju. Selain itu, kami juga akan bekerjasama dengan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain untuk membantu menjualkan produk kami secara online sehingga mempermudah konsumen memilih baju dan membeli baju secara online. Lalu selanjutnya untuk key activities, kami dalam menjalankan operasional usaha, hal utama yang akan kami lakukan adalah mengumpulkan dana. Lalu ketika dana sudah terkumpulkan, kami akan membelikan dana tersebut berupa bola thrift atau bal thrift yang berisi pakaian, serta membeli barang-barang mendukung untuk usaha. Lalu selanjutnya, ketika kami telah membeli hal-hal yang telah dibutuhkan untuk toko, kami akan melaundry baju atau pakaian yang telah kami dapat dari bulk thrift yang telah kami beli. Sehingga konsumen dapat menerima barang yang bersih dan wangi. Lalu selanjutnya untuk key research, kami membutuhkan akun sosial media serta e-commerce untuk dapat mengakses dan menjual produk pada tempat tersebut. Selain itu, kami juga membutuhkan kamera serta handphone untuk membantu mendukung menjualkan produk secara online serta melakukan promosi dengan membuat konten menarik dengan beberapa alat tersebut. Lalu untuk value proposition dalam menjual pakaian thrift, kami tentunya akan menjual baju bekas yang masih layak pakai serta beberapa pakaian yang unik dan dapat mereka kombinasikan dengan pakaian lain sehingga menjadi style yang menarik. Selain itu, kami juga akan menjual dengan harga yang terjangkau dan lebih murah. Tentunya barang yang didapatkan akan dalam kondisi yang baik, bersih, wangi, dan rapi dengan harga tersebut sehingga konsumen akan merasa puas terhadap produk yang didapatkan. Selanjutnya untuk customer relationship, dalam membentuk serta membangun hubungan yang baik dengan konsumen, kami akan melakukan dengan cara memberikan diskon serta promo terhadap produk di hari-hari besar tertentu. Sehingga mereka dapat membelinya dengan harga yang lebih murah. Selain itu, kami juga akan memberikan wadah sebagai tempat keluhan mereka serta kritik dan saran mereka mengenai bisnis kami pada media WhatsApp. Dan kami akan memberikan mereka suatu solusi serta terima kasih atas keluhan dan saran yang telah mereka sampaikan. Lalu selanjutnya untuk channels dalam melakukan penjualan serta promosi produk kami menggunakan sosial media dan e-commerce sebagai channels. Adanya penggunaan beberapa aplikasi ini karena mereka mempunyai peluang yang besar dalam membantu kami menjualkan serta memperkenalkan produk kepada konsumen. Terutama kedua tempat ini juga mempermudah konsumen dalam mendapatkan produk yang mereka inginkan tanpa harus datang secara langsung pada toko. Lalu selanjutnya untuk customer segments, untuk target market sendiri kami mengelompokkan kepada beberapa kelompok seperti produk dapat digunakan oleh remaja dari usia 15 hingga dewasa usia 50 tahun. Produk yang kami tawarkan diutamakan kepada perempuan saja. Namun juga terdapat beberapa produk yang mungkin dapat digunakan oleh laki-laki sebagai produk unisex. Selain itu, kami juga mentargetkan produk kami kepada kalangan menengah ke bawah karena harga yang terjangkau untuk membantu mereka agar tetap update terhadap fashion saat ini. Lalu selanjutnya untuk cost structure, untuk biaya sendiri yang harus dibayarkan oleh usaha bisnis kami yaitu seperti biaya kuota internet yang harus dibayarkan untuk membantu mendukung dalam penjualan serta promosi secara online. Selain itu, kami juga harus membayar biaya promosi untuk menampilkan produk kami secara luas. Kami juga harus membayar biaya laundry, produk thrift, serta biaya endorsement toko publik yang akan mempromosikan produk. Kami juga harus membayar gaji karyawan yang bekerja serta biaya listrik yang digunakan saat operasional toko seperti lampu. Selain itu, kami juga harus membayar peralatan toko yang masih dibutuhkan serta membeli produk thrifting berupa bal yang dibeli di distributor luar negeri. Lalu selanjutnya untuk revenue streams, untuk pemasukan sendiri kami hanya mendapatkan dari hasil penjualan dari setiap produk thrift. Mungkin kami akan mendapatkan tambahan dari penjualan gift box yang kami tawarkan kepada konsumen ketika mereka ingin membeli hadiah untuk orang lain. Next. Untuk pattern sendiri yang kami gunakan yaitu ada dua jenis. Yang pertama unbundling,
yang dimana pada jenis pattern ini kami mengutamakan hubungan dengan konsumen. Adanya hubungan yang diprioritaskan ini bertujuan untuk membentuk serta membangun dengan baik hubungan dengan konsumen, sehingga adanya hubungan yang baik ini akan saling menguntungkan kedua belah pihak, mau baik penjual maupun konsumen. Kedua hubungan ini akan saling mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga ketika ada kesalahan yang tidak diinginkan terjadi, maka akan dapat saling memberikan toleransi. Selain itu, adanya hubungan yang baik ini dengan pelanggan juga dapat membantu membangun dan mengembangkan usaha bisnis, karena adanya hubungan yang baik ini dapat membantu kami mengetahui apa saja hal yang masih kurang pada usaha bisnis. Karena hal ini sangat penting terhadap bertahannya usaha bisnis kami. Selain itu, adanya hubungan yang baik juga dapat membantu kami mengidentifikasi kesukaan mereka dan jenis pakaian seperti apa yang mereka sedang perebutkan. Dengan begitu, kami dengan mudah mencari referensi produk baru yang dapat kami tawarkan kepada mereka. Lalu untuk jenis selanjutnya, kami menggunakan jenis C2C atau Consumer to Consumers, yaitu yang dimana kami membeli suatu produk yang berasal dari distributor yang merupakan suatu konsumen juga dari suatu supplier import luar negeri. Lalu ketika telah membeli dari supplier tersebut, kami akan menjual langsung kepada konsumen kami. Oleh karena itu, pattern ini digunakan pada bisnis kami. Selain C2C, kami juga menggunakan B2C atau business to consumers. Pada bisnis kami, pattern ini digunakan ketika kami melakukan laundry pada produk pakaian thrift kami untuk dibersihkan dan akan menghasilkan produk yang bersih dan wangi ketika akan diberikan kepada konsumen. Next. Selanjutnya, analisis isu sosial dan etika. Next. Menurut isu sosial sendiri, kami mendapatkan 3 hasil analisis. Yang pertama, menurut target pasar kami sendiri, bahwa penggunaan pakaian sering digunakan sebagai first impression atau sebagai untuk menilai karakter seseorang hanya melalui pakaian. Kemudian, seperti yang kita ketahui bahwa pakaian merupakan salah satu limbah tekstil, yang mana jika limbah tekstil ini dibiarkan dan terus meningkat akan memberikan dampak yang buruk. Dan yang ketiga, dari analisis target pasar sendiri, kami mendapatkan bahwa pakaian thrifting cenderung memiliki value yang lebih rendah. Next. Sedangkan dari etikanya, kami juga mendapatkan 3. Yang pertama, target pasar kami cenderung akan memilih barang dengan harga yang lebih murah, dengan kualitas yang lebih bagus, ketimbang dengan kualitas yang sama tetapi memiliki harga yang lebih tinggi. Kemudian, menurut etika dari target pasar kami sendiri, bahwa khususnya bagi wanita seperti yang dikatakan sebelumnya, dari umur 15 tahun sampai 50 tahun, bahwa akan cenderung berusaha untuk berpenampilan terbaik, salah satunya melalui pakaian. Dan yang ketiga adalah penentuan status sosial berdasarkan pakaian yang digunakan. Selanjutnya, customer profile. Yang pertama, customer gauge. Kami menggunakan strategi yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama ada required gains, yang mana required gains sendiri merupakan keuntungan yang dibutuhkan saat menggunakan produk. Keuntungan ini dapat dikatakan jika tidak ada solusi maka tidak akan berhasil. Kemudian yang kedua, expected gains, yang mana artinya adalah keuntungan yang diharapkan, di mana konsumen berharap dari usaha kami sendiri, thrifting online. Kemudian yang ketiga, desired gains, yang merupakan keuntungan yang diinginkan. Dan yang terakhir ada unexpected gains atau keuntungan yang tak terduga. Next. Kemudian pada customer pains-nya sendiri, kami mendapat menganalisis dari 2 perspektif. Yang pertama, obstacle atau hambatan, dan yang kedua, resiko. Di mana obstacle sendiri merupakan kesulitan yang dirasakan oleh customer, seperti penerimaan barang yang tidak sesuai atau yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian dari resikonya sendiri, di mana mungkin salah satunya customer yang tidak nyaman ketika memakai baju thrifting online.